Apakah kamu pernah merasa semua sudah disiapkan dengan matang, modal, tempat, dan strategi, tapi usaha tetap saja seret, seperti ada yang mengganjal? Dalam ilmu Jawa kuno, hal seperti itu bukan sekadar kebetulan. Ada yang disebut petungan, perhitungan hari baik dan buruk yang bisa menentukan lancar atau tidaknya rezeki sebuah usaha. Primbon Jawa percaya, setiap hari memiliki watak gaib yang memengaruhi hasil kerja manusia. Membuka usaha di hari yang salah, bisa membuat rezeki seret, bahkan cepat bangkrut. Tapi bila dibuka di hari yang tepat, rezeki bisa ngalir deras, pelanggan datang tanpa henti, dan usaha pun cepat dikenal orang. Di video ini, kita akan membahas cara mencari hari baik membuka usaha menurut petung Primbon Jawa, agar langkahmu tidak salah arah dan pintu rezeki terbuka lebar. Tonton sampai akhir. Karena di bagian penutup akan ada rahasia weton paling kuat untuk membuka usaha sukses. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena satu klikmu bisa membuka keberuntungan yang baru hari ini. Dalam pandangan orang Jawa, hidup bukan sekadar perjalanan lahiriah yang dipenuhi keputusan logis. Ada sisi halus yang tak terlihat mata, tapi memengaruhi arah nasib manusia. Dunia yang kasat mata hanyalah setengah dari kenyataan. Separuh lainnya hidup dalam getaran, energi, dan harmoni semesta. Dari keyakinan itulah lahir ilmu yang disebut petung, atau perhitungan hari baik dan buruk, warisan leluhur yang turun-temurun, digunakan untuk menentukan kapan waktu paling tepat memulai sesuatu yang besar, membangun rumah, menikah, bepergian jauh, dan salah satunya, membuka usaha. Bagi masyarakat Jawa kuno, usaha bukan sekadar urusan mencari uang. Ia dianggap sebagai laku batin, perjalanan spiritual untuk menjemput rezeki yang sudah digariskan Tuhan. Karena itu, sebelum membuka usaha, seseorang tak hanya menyiapkan modal dan tempat, tapi juga menyelaraskan niat, waktu, dan arah energi alam. Petung dipercaya sebagai kunci keseimbangan antara usaha manusia dan restu semesta. Konon, orang tua dulu akan datang ke seorang juru petung, orang bijak yang memahami hitungan weton dan watak hari. Dengan membawa tanggal lahirnya dan rencana usahanya, mereka bertanya dengan penuh hormat. Kapan waktu sing prayoga kanggo buka dagangan? Kapan waktu yang baik untuk membuka usaha? Pertanyaan sederhana itu ternyata memiliki makna dalam. Sebab dalam kepercayaan Jawa, setiap hari memiliki watak gaibnya sendiri. Ada hari yang penuh keberkahan, ada hari yang penuh ujian, dan ada pula hari yang disebut hari panas. Hari di mana rezeki sulit menempel, bahkan usaha bisa cepat surut walau modal besar. Maka petung hadir sebagai kompas spiritual untuk menuntun manusia melangkah sesuai arah angin rezeki, bukan melawannya. Misalnya, hari Rabu dipercaya sebagai hari keseimbangan. Energinya tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Cocok untuk membuka usaha yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran, seperti warung makan, toko kebutuhan harian, atau usaha jasa. Sementara hari Jumat dianggap hari penuh berkah, karena bertepatan dengan waktu sholat Jumat dan banyak doa-doa terkabul di hari itu. Membuka usaha pada hari Jumat diyakini akan membawa keberkahan berlipat, apalagi jika disertai niat sedekah. Namun, hari-hari seperti Selasa Kliwon atau Sabtu Pahing sering dihindari untuk memulai hal besar. Bukan karena buruk, tetapi karena energi harinya kuat dan panas. Hanya cocok bagi orang dengan weton tertentu yang memiliki daya spiritual seimbang. Bagi orang Jawa, membuka usaha di waktu yang salah bukan hanya soal kesialan. Itu seperti berlayar saat ombak sedang tinggi, kapal bisa berjalan, tapi butuh tenaga lebih besar dan risiko lebih tinggi. Sebaliknya, bila petung dilakukan dengan benar, langkah pertama bisa jadi ringan, rezeki datang lancar, dan segala urusan terasa seperti dibukakan jalan oleh tangan tak terlihat. Ada sebuah pepatah kuno yang sering diucapkan para sesepuh. Urip iku kudu ngerti wektune. Hidup itu harus tahu waktunya. Petung bukanlah cara untuk melawan takdir, melainkan cara mengerti kapan takdir baik datang menghampiri. Leluhur Jawa percaya, segala hal di dunia berjalan dalam siklus waktu. Ada masa menanam, masa menumbuhkan, dan masa menuai. Jika seseorang membuka usaha di masa menanam, maka hasilnya akan baik. Tapi jika ia memulai di masa tidur atau lemah, maka rezeki pun sulit tumbuh.
Menariknya, petung tidak hanya menghitung hari, tapi juga memperhatikan weton kelahiran seseorang. Sebab weton dianggap menggambarkan karakter dasar dan getaran rezeki tiap individu. Misalnya, orang yang lahir di Senin Legi biasanya memiliki aura lembut, cocok membuka usaha yang berhubungan dengan pelayanan atau kuliner. Sementara mereka yang lahir Sabtu Wage memiliki watak kuat dan gigih, cocok untuk usaha yang butuh keberanian seperti jual beli tanah, kendaraan, atau proyek besar. Hubungan antara weton dan hari pembukaan usaha ibarat dua nada dalam musik gamelan. Bila nadanya cocok, tercipta harmoni yang menenangkan dan mendatangkan keberkahan. Tapi bila nadanya bertabrakan, suara menjadi sumbang, usaha bisa jalan, tapi sering tersendat, muncul masalah tak terduga, atau rezeki terasa macet. Bahkan dalam petung, ada istilah watak dina, yakni sifat alami dari setiap hari. Misalnya, Senin melambangkan awal dan niat suci, cocok untuk memulai hal baru. Selasa membawa semangat dan keberanian, tapi harus hati-hati agar tak tergesa-gesa. Rabu menandakan kestabilan dan keseimbangan. Kamis penuh ketenangan dan kecerdasan, baik untuk usaha pendidikan atau jasa konsultasi. Jumat adalah hari berkah dan keberlimpahan, sangat baik untuk dagang. Sabtu melambangkan kerja keras dan keteguhan. Minggu membawa energi keceriaan, cocok untuk usaha kreatif. Bayangkan jika seseorang membuka usaha di hari Jumat, namun wetonnya juga membawa watak dagang yang kuat, seperti Jumat Kliwon atau Kamis Wage, maka ibarat dua sungai besar yang bergabung, arus rezekinya bisa sangat deras. Namun, semua ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau menggantikan doa. Petung hanyalah peta arah, bukan penentu nasib. Sebab dalam ajaran Jawa sejati, takdir tetap berada di tangan Gusti Allah. Tapi manusia diberi akal untuk membaca tanda-tanda alam. Seperti nelayan yang tahu kapan angin laut tenang, atau petani yang tahu kapan hujan akan datang. Jadi, makna terdalam dari petung dalam dunia usaha adalah menyelaraskan antara usaha lahir dan usaha batin. Tidak cukup hanya dengan modal uang, tapi juga modal waktu yang tepat, niat yang bersih, dan restu dari alam serta Sang Pencipta. Sebab rezeki sejati bukan hanya hasil kerja keras, melainkan hasil dari keserasian antara niat manusia dan kehendak langit. Maka, sebelum membuka usaha, orang Jawa dulu akan menundukkan kepala sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Mugi Gusti paring dalan. Semoga Tuhan memberi jalan." Karena mereka tahu, sebaik apapun hitungan manusia, tanpa izin Tuhan, tak ada usaha yang bisa berdiri kokoh. Leluhur Jawa percaya, setiap hari memiliki getaran gaibnya sendiri. Ada hari yang membuka jalan, ada hari yang menutup pintu, dan ada hari yang hanya cocok untuk diam, menenangkan diri sebelum melangkah. Dalam dunia usaha, memilih hari yang tepat bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk keselarasan dengan energi bumi dan langit. Itulah mengapa muncul ilmu yang disebut petungan dina api kanggo dagang, atau perhitungan hari baik untuk berdagang. Dalam primbon Jawa, perhitungan ini berpusat pada dua hal utama, neptu hari dan neptu pasaran. Kedua unsur ini dipercaya memancarkan gelombang energi yang bisa bersahabat atau saling bertentangan, tergantung kombinasi waktunya. Mari kita lihat dulu dasar perhitungannya. 1. Nilai neptu hari dan pasaran. Hari. Nilai neptu. Pasaran. Nilai neptu. Minggu. 5. Legi. 5. Senin. 4. Pahing. 9. Selasa. 3. Pon. 7. Rabu. 7. Wage. 4. Kamis. 8. Kliwon. 8. Jumat. 6. Sabtu. 9. Setiap orang memiliki weton lahir, yaitu kombinasi antara hari dan pasaran. Contohnya, seseorang lahir Kamis Kliwon, berarti neptunya 8, Kamis, 8, Kliwon, 16. Angka 16 inilah yang menjadi identitas spiritualnya, getaran hidup yang memengaruhi karakter, rezeki, hingga jodoh. 2. Langkah dasar mencari hari baik membuka usaha. Cara mencari hari baik dimulai dengan menjumlahkan neptu weton kelahiran dengan neptu hari pembukaan usaha. Hasil dari penjumlahan itu akan dibandingkan dengan pola angka tertentu,
yang menjadi penanda apakah energi hari itu cocok untuk memulai usaha. Berikut beberapa patokan umum yang digunakan dalam petung Jawa. Jumlah akhir. Makna spiritual. Hasil untuk usaha. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sempurna, seimbang. Sangat baik. 7, 14, 21, 28. Rezeki lancar. Baik. 8, 16, 24. Banyak ujian di awal. Hati-hati. 9, 18, 27. Energi panas, mudah naik turun. Kurang baik. 11, 22. Rezeki besar tapi cepat habis. Tidak disarankan. Dalam perhitungan Jawa, angka 5 dan 7 dianggap paling adem untuk membuka usaha. Angka 5 melambangkan unsur tanah, kokoh dan stabil. Sedangkan angka 7 melambangkan air, rezeki yang mengalir dan terus datang dari arah tak terduga. 3. Contoh perhitungan hari baik. Misalkan kamu lahir pada Kamis Kliwon, 8/8/16, dan berencana membuka usaha pada Senin Pahing, 4/9/13. Jumlahkan keduanya. 16, 13, 29. Angka 29 sangat dekat dengan 30, yang merupakan kelipatan 5. Artinya, energi hari tersebut selaras dengan watak kelahiranmu, dan sangat baik untuk memulai usaha baru. Rezeki mungkin tidak langsung besar, tapi akan tumbuh stabil, seperti tanaman yang perlahan menumbuhkan akar kuat. Namun, jika kamu memilih hari Selasa Pon, 3/7/10, maka 16, 10, 26. Angka 26 berada di antara 25 dan 30. Masih baik, tapi memiliki tanda bahwa kamu harus berhati-hati dalam memilih rekan atau kerjasama, agar usaha tidak goyah di tengah jalan. 4. Mengenal watak hari dan pasaran. Selain angka, setiap hari dan pasaran juga punya watak gaibnya sendiri, yang memberi warna pada usaha yang dibuka. Inilah beberapa di antaranya. Watak hari. Minggu watak Suroso, penuh semangat dan daya hidup. Cocok untuk usaha kreatif. Senin watak Sumingkir, tenang dan penuh perhitungan. Baik untuk usaha jasa atau kuliner. Selasa watak Brangasan, penuh keberanian tapi cepat panas. Cocok untuk bisnis yang butuh energi tinggi, seperti perdagangan cepat. Rabu watak Wasesa, membawa keseimbangan dan kebijaksanaan. Cocok untuk usaha pendidikan atau pelayanan. Kamis watak Manembah, lembut dan penuh berkah. Baik untuk usaha keluarga dan usaha yang diniatkan ibadah. Jumat watak Blessing Day, hari berkah dan kelimpahan. Disarankan untuk semua jenis usaha. Sabtu watak Manunggal, kuat dan tekun. Cocok untuk usaha yang membutuhkan keteguhan. Watak pasaran. Legi manis, membawa pelanggan dan simpatik. Pahing kuat dan energik, cocok untuk bisnis besar. Pon halus dan berwibawa, baik untuk usaha jasa dan pelayanan. Wage, sederhana tapi tahan lama, cocok untuk usaha rumah tangga. Kliwon mistis dan kuat daya tariknya, sering dikaitkan dengan rezeki besar tapi penuh ujian. Ketika hari dan pasaran saling mendukung, maka energi rezeki akan mengalir lebih mudah. Contohnya, Jumat Legi dikenal sebagai salah satu kombinasi paling membawa berkah. Banyak pedagang Jawa yang membuka toko atau menggelar dagangan pertama kali di hari ini karena diyakini dapat ngundang rejeki. 5. Tanda-tanda hari buruk untuk membuka usaha. Tidak semua hari cocok untuk memulai langkah baru. Beberapa kombinasi dianggap panas atau bentrok dengan rezeki. Seperti Selasa Kliwon, energi keras, mudah bertengkar. Rabu Wage, rezeki datang tapi cepat pergi. Sabtu Pahing, panas tinggi, mudah menimbulkan masalah dengan rekan bisnis. Namun jika kamu terpaksa membuka usaha di hari itu, ada cara menetralkannya. Lakukan sajen reresik atau sedekah kecil di pagi hari. Berdoalah memohon izin kepada Tuhan agar usaha tetap diberkahi dan segala energi buruk diubah menjadi kebaikan. 6. Makna spiritual di balik petung. Perhitungan hari baik bukanlah jimat atau sihir,
melainkan ikhtiar batin agar langkah manusia tidak salah arah. Petung mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan memahami bahwa setiap hari memiliki jiwa. Seperti pepatah Jawa, saben dinan duweni nyawa, saben wektun duweni tanda. Setiap hari punya roh, setiap waktu punya tanda. Leluhur tidak sekadar menghitung angka, tapi juga membaca getaran alam, arah angin, posisi bulan, hingga suasana batin. Mereka yakin, bila waktu pembukaan usaha sesuai dengan restu semesta, maka rezeki akan mengalir lembut, pelanggan datang dengan sendirinya, dan usaha berjalan tanpa hambatan besar. Itulah sebabnya, sebelum menggunting pita tanda dimulainya dagangan, orang Jawa dulu selalu berdoa, membakar kemenyan, atau menaburkan bunga 7 rupa, bukan untuk berhala, melainkan simbol penyatuan niat antara dunia nyata dan dunia gaib. Pada akhirnya, perhitungan hari baik hanyalah panduan arah angin rezeki. Yang membuat kapal berlayar tetap adalah niat suci, kerja keras, dan doa tulus. Namun bila niat yang suci disatukan dengan waktu yang tepat, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Itulah rahasia di balik ilmu petung usaha, warisan leluhur yang hingga kini masih hidup, karena terbukti. Ketika waktu dan niat menyatu, rezeki tak perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, dengan caranya yang misterius. Dalam kepercayaan Jawa, setiap manusia lahir membawa getaran rezeki masing-masing. Ada yang rezekinya seperti air sungai, mengalir perlahan tapi pasti. Ada pula yang seperti ombak laut, besar tapi datangnya tidak menentu. Semua itu bisa dibaca dari weton lahir, yaitu gabungan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Weton bukan sekadar tanggal lahir, tapi juga sidik jari spiritual, penanda arah hidup, watak, dan bahkan keberuntungan dalam berdagang. Maka dari itu, para leluhur Jawa meyakini bahwa memahami weton sama saja dengan mengenali pola takdir diri. Dalam urusan usaha, weton juga berperan besar, karena setiap kombinasi hari dan pasaran punya daya tarik, rezeki yang berbeda-beda. 1. Weton pembawa rezeki dagang. Dalam kitab Primbon Jawa Klasik, terutama Betal Jemur ada makna, ada beberapa weton yang disebut memiliki pancar rezeki dagang, atau bisa disebut weton yang cocok untuk berdagang dan usaha. Orang yang lahir di weton-weton ini biasanya memiliki aura niaga, mudah dipercaya, ramah, dan membawa energi menarik pelanggan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Rabu Legi. Weton ini dikenal membawa keseimbangan dan ketenangan batin. Orangnya sabar, ulet, dan mampu menenangkan suasana. Usaha yang dibuka oleh orang berweton Rabu Legi biasanya awet, langgeng, dan disukai banyak pelanggan. Cocok untuk usaha pelayanan seperti rumah makan, toko kebutuhan sehari-hari, atau jasa yang mengandalkan hubungan baik dengan orang lain. Energi hari Rabu yang seimbang ditambah pasaran Legi yang manis membuat usaha terasa adem, pelanggan datang tanpa banyak drama. 2. Jumat Kliwon. Inilah weton berkah besar, pembawa rezeki yang datang dari arah tak terduga. Dalam Primbon, Jumat Kliwon disebut memiliki pancar berkah langit dan bumi. Artinya, doa dan niat baik orang yang lahir di weton ini cepat sampai kepada Tuhan. Banyak pedagang, ustaz, dan tokoh masyarakat lahir di weton ini. Jika membuka usaha di hari Jumat atau bulan baik seperti Ruah dan Syawal, rezekinya sering terbuka luas, pelanggan ramai, dan usaha cepat dikenal. 3. Kamis Wage. Kombinasi antara Kamis, 8, dan Wage, 4, menghasilkan energi 12, angka keseimbangan dalam Primbon Jawa. Orang berweton Kamis Wage umumnya pintar berbicara, supel, dan mudah bergaul. Mereka cepat membangun relasi dan punya naluri dagang alami. Cocok untuk usaha kuliner, konveksi, toko kelontong, dan segala bentuk perdagangan yang melibatkan banyak orang. Weton ini juga membawa keberuntungan dalam kerja sama bisnis, asal jujur dan tidak serakah. 4. Minggu Pon. Watak Minggu Pon penuh semangat dan optimisme. Orangnya rajin, berani mengambil risiko, dan tidak mudah menyerah. Cocok untuk usaha yang menantang dan butuh tekad kuat, seperti perdagangan besar, bisnis online, atau proyek kreatif. Namun, mereka perlu menjaga emosi agar tidak cepat marah, karena energi Minggu Pon sangat aktif. Bila tidak diarahkan dengan tenang,
bisa membuat hubungan dengan rekan bisnis cepat panas. 5. Senin Pahing. Weton ini memiliki energi, tarikan rezeki dari 4 penjuru. Orang berweton Senin Pahing biasanya pekerja keras, ulet, dan selalu ingin berkembang. Cocok membuka usaha sendiri karena punya daya juang tinggi. Bila dibarengi dengan doa dan sedekah, usahanya cepat menanjak. Namun, mereka disarankan tidak membuka usaha di hari Selasa atau Sabtu, karena energi 2 hari itu bisa bertabrakan dengan watak Senin Pahing yang dominan. 2. Weton yang membawa rezeki lambat tapi pasti. Tidak semua weton langsung meledak dalam urusan rezeki. Ada pula weton yang rezekinya lambat tapi stabil. Mereka mungkin tidak langsung sukses, tapi usahanya jarang jatuh total. Biasanya, ini dimiliki oleh orang-orang berweton Rabu Pon, Jumat Wage, dan Sabtu Legi. Rabu Pon pekerja keras, cocok untuk usaha yang tumbuh perlahan seperti pertanian, peternakan, atau kerajinan. Jumat Wage, rezekinya datang sedikit-sedikit tapi tidak pernah putus. Sabtu Legi pembawa rezeki tenang, banyak disukai pelanggan karena sabar dan setia pada janji. Ketiga weton ini disebut membawa rezeki mapan, yaitu rezeki yang tenang dan tidak menimbulkan banyak masalah. 3 weton yang harus hati-hati dalam usaha. Beberapa weton memiliki energi yang terlalu kuat, sehingga butuh kehati-hatian dalam berdagang. Contohnya, Selasa Kliwon wataknya keras dan cepat tersinggung, sering salah paham dengan rekan bisnis. Sabtu Pahing energinya panas, rezeki besar tapi sering disertai ujian besar pula. Kamis Pon mudah tergoda oleh keuntungan cepat, perlu belajar kesabaran. Namun bukan berarti mereka tidak bisa sukses. Justru jika mampu mengendalikan emosi dan menyeimbangkan niat dengan doa, mereka bisa jauh lebih berhasil daripada weton lainnya, karena setiap kesulitan membawa kekuatan tersembunyi. 4. Menggabungkan weton dan hari pembukaan usaha. Weton yang baik akan semakin kuat jika dibuka di hari yang selaras dengan getaran rezekinya. Contohnya, orang dengan weton Rabu Legi cocok membuka usaha di hari Kamis Legi atau Jumat Kliwon. Senin Pahing cocok membuka usaha di Rabu Pon atau Jumat Pahing. Kamis Wage cocok di Jumat Legi, karena energinya menyatu antara niat baik dan rezeki lembut. Bila 2 energi ini bersatu, antara weton dan hari pembukaan, maka pintu rezeki terbuka lebar, seolah semesta ikut membantu dari segala arah. 5. Rahasia keberuntungan dari weton dagang. Dalam primbon Jawa, ada satu rahasia kecil tapi penting. Weton yang cocok berdagang biasanya memiliki unsur legi atau kliwon di dalamnya. 2 pasaran ini dianggap paling menarik rezeki. Legi berarti manis, membawa pelanggan. Kliwon berarti kuat dan berwibawa, mampu menjaga kelanggengan usaha. Itulah sebabnya banyak toko dan warung Jawa yang secara sengaja di-launching di hari Legi atau Kliwon. Bahkan sampai sekarang, sebagian pedagang pasar tradisional masih menunggu datangnya hari Legi untuk membuka kios pertama kali. Mereka percaya, bila dagangan pertama terjual di hari manis, maka seterusnya rezeki akan ikut manis. 6. Inti rahasia. Weton hanya petunjuk, bukan takdir. Meski begitu, para sesepuh selalu mengingatkan, petung bukanlah penentu nasib, melainkan penunjuk arah. Sebab sehebat apapun hitungan weton, tanpa restu Gusti Allah, rezeki tidak akan mengalir. Weton hanyalah sarana memahami diri sendiri, agar kita tahu kapan harus melangkah, kapan harus bersabar, dan kapan harus menunggu angin baik datang. Sebagaimana pepatah Jawa kuno berkata, weton iku mung pratandha, dudu penentu. Weton hanyalah tanda, bukan penentu. Maka, siapapun wetonmu, entah pembawa rezeki cepat atau lambat, jika disertai niat baik, doa tulus, dan kerja keras, maka usaha itu akan tetap diberkahi. Sebab sejatinya, keberuntungan terbesar bukan terletak pada angka dan hitungan, melainkan pada ketulusan hati saat mencari rezeki yang halal dan membawa manfaat. Saudaraku, sehebat apapun perhitungan kita, seakurat apapun petungan hari baik menurut primbon Jawa, pada akhirnya rezeki tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu petung hanyalah sarana, sebuah ikhtiar yang diwariskan leluhur untuk menjaga harmoni antara manusia dan waktu. Namun,
Keberhasilan sejati tidak lahir hanya dari hitungan, melainkan dari niat yang tulus, kerja keras, serta doa yang tak pernah putus. Buka usaha di hari yang baik memang penting, tapi jauh lebih penting adalah menjaga niat agar usaha itu membawa berkah, bukan sekadar keuntungan. Sebab, sehebat apapun strategi bisnis dan selarasnya hari pembuka usaha, jika hati kita sombong, atau rezeki yang didapat tidak disyukuri, maka keberkahan bisa sirna sekejap. Ingatlah, semua terjadi atas kehendak Allah. Ia yang membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka setelah berpetung, serahkan segalanya kepadanya. Iringi dengan solat, sedekah, dan doa setiap kali melangkah. Semoga usaha yang kita buka di hari baik, menjadi pembuka jalan rezeki yang penuh berkah, menenangkan hati, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Rezeki itu bukan soal seberapa pintar kita menghitung, tapi seberapa tulus kita menggantungkan diri pada Allah yang Maha Mengatur.